Halo sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, banyak orang WhatsApp kepada saya, coba Pak Jonsung jelaskan bagaimana sih ciri-ciri nabi palsu atau pendeta sesat di akhir zaman ini sehingga kami bisa cepat mengetahuinya dan mudah untuk mendeteksi sehingga kami tidak tersesat. Nah sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, sebenarnya sangat simpel. Ya. Kalau Anda sudah membaca Alkitab dan menyelidikinya, Anda akan tahu. Tetapi oke lah, saya mencoba untuk merangkai, menyimpulkan beberapa poin saja, ciri-ciri ya, pendeta sesat, nabi palsu di akhir zaman ini. Ya. Karena begini, saking banyaknya kepalsuan, barang-barang palsu, ya, yang beredar, jadi orang sudah sangat repot ya, mengetahui yang asli itu bagaimana. Karena terlalu banyak yang palsu. Karena hidup ini akhirnya penuh dengan kepalsuan, kemunafikan. Ya. Sehingga akhirnya banyak orang pun jadi beli barang palsu. Walaupun hatinya ingin, ya, tulus, ingin mendapatkan yang asli, tapi ketipu sama yang palsu. Nah sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, supaya Anda tidak ketipu ya, oleh para pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu yang menyesatkanmu sehingga waktumu, energimu, tenagamu, bahkan uangmu didukung untuk pendeta-pendeta palsu yang akhirnya ujung-ujungnya Anda pun akan dituntut pertanggungjawaban dan Anda ya sangat mungkin Anda akan disesatkan dan binasa dihukum di neraka. Sahabatku dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab sudah menjelaskan bahwa banyak muncul nabi palsu, Mesias palsu, guru palsu di akhir zaman ini. Nah dari buahnya lah kita akan mengetahuinya. Apa sih buahnya itu? Buahnya itu adalah pengajaran mereka, perbuatan mereka. Ya itulah yang ya, dapat kita deteksi dari apa yang mereka perbuat dan dari apa yang mereka ajarkan. Gitu. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita disuruh waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, ya, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas loh. Matius pasal 7 ayat 15, 20, 23 juga di situ ayatnya begitu bilang. Hati-hati, mereka serigala yang buas. Nah, sahabatku dikasih di dalam Tuhan, Tuhan udah bilang juga, ya. Terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Nah, pertama kita dapatkan ya pendeta palsu, ya nabi palsu di akhir zaman ini selalu bernubuat palsu. Selalu bernubuat ya, pada nubuat ini tidak terjadi. Tapi aneh, banyak orang akan gemar kepadanya karena banyak orang itu suka dengan hal-hal ini, ramalan, hal-hal yang bersifat ke depan. Padahal Alkitab bilang tidak ada yang ini, yang mengetahuinya kecuali Tuhan memberitahu. Nah, bernubuat palsu, ini ada ciri khas pertama, poin pertama dari pendeta-pendeta palsu. Sudah berapa banyak yang Anda tahu bahwa pendeta itu yang terbukti nubuatnya itu palsu. Mereka mengaku dapat bisikan dari Tuhan, mereka mengaku dengar suara Tuhan, mereka mengaku dibawa Tuhan jalan-jalan ke surga, berbicara dengan Tuhan Yesus lah, apalah segala macam, ya. Sehingga lalu bilang, oh Tuhan berbicara kepada saya akan begini-begini, akan terjadi begini-begini. Ya sudah banyak pendeta-pendeta bohong seperti mengenai COVID saja, dia bilang akan berhenti nanti bulan April kayak Nicole, Daud Tony apa segala, itu penipuan semuanya, itu palsu semua pendeta-pendeta itu mengataskan nama Tuhan ya untuk menyatakan dan menipu umat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan pendeta-pendeta seperti itu. Ya, masa depan itu tidak ada yang tahu. Tuhan ya yang tahu. Dia adalah Allah yang maha tahu dan dia sudah menulis firman-Nya di Alkitab agar kita membaca dan mengetahuinya. Itu Tuhan tidak pernah bisi-bisi, apalagi ada yang pendeta yang bilang aku teleponan sama Tuhan lagi apa ngomong-ngomong sama Tuhan. Itu penipuan, itu tipu muslihat iblis. Bukalah matamu, bukalah ya otakmu itu agar jangan sampai itu disesatkan, itu dibodohi. Nah, Yeremia 14 ayat 14 mengatakan, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku, aku tidak mengutus mereka
tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka, mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya. Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya boleh semua orang pada waktu itu ya, umat Israel ya boleh melempari dia sampai mati, karena itu nabi palsu, mengataskan nama Tuhan, mencatut nama Tuhan. Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan. Nah, sampai ditegaskan kembali lagi, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, ya, maka itulah perkara yang tidak difirmankan Tuhan. Ya. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, janganlah gentar kepadanya. Jadi saya sama sekali tidak gentar dengan para pendeta-pendeta palsu itu yang bernubuat palsu yang tidak terjadi. Saya justru diperintahkan oleh Tuhan untuk membongkar kepalsuan mereka, kesesatan mereka, agar jangan banyak orang Kristen yang disesatkan. Karena saya tahu banyak orang Kristen itu tulus hatinya. Mereka ingin datang kepada Tuhan, mereka ingin menyembah Tuhan sungguh-sungguh, tapi disesatkan oleh pendeta-pendeta palsu itu. Ya. Yang kedua adalah mujizat palsu. Mereka akan selalu berkata, wow, memiliki karunia melakukan mujizat, buat KKR kesembuhan besar-besaran, supaya orang ramai datang, diiming-imingi kesembuhan, nanti dilepaskan dari kutuk pisau operasi, kutuk kebangkrutan, kutuk kebodohan, apa segala macam. Itu penipuan. Faktanya dalam Alkitab tidak pernah kita jumpai para rasul itu yang mengiming-imingi orang datang untuk dapat kesembuhan. Mereka itu pergi beritakan Injil, kemudian ketika beritakan Injil ada yang sakit dan bawa kepada mereka, baru mereka sembuhkan. Tapi tidak pernah mereka, bawa sini semua orang sakit biar kami kesembuhkan, biar kami urapi, biar kami, tidak ada di dalam Alkitab demikian. Dan kemudian juga semua orang yang datang kepada para rasul waktu misalnya sakit dibawa, itu pasti sembuh, tidak ada yang tidak sembuh. Nah, tetapi berapa banyak pendeta-pendeta itu yang bohong, sudah disembuhkan, klaim di atas mimbar, pada pulang lagi pasiennya diperiksa lagi ke dokter, dia masih sakit gitu. Jadi bergetar-getar, kejang-kejang, dibilang sudah ini, sudah sembuh, padahal tidak sembuh. Nah, berani enggak? Ada enggak pendeta yang berani misalnya ya, yang sudah dicek, oh dia sakit stadium 4 kanker, kemudian dia doakan sembuh? Enggak ada ya. Saya orang percaya mujizat, tapi bukan caranya seperti itu. Mujizat yang saya percaya adalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dengan doa kita kepadanya. Tidak perlu ya bawa ke KKR kesembuhan seperti itu penipuan ya. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, mengusir setan sandiwara. Ya, pendeta-pendeta itu tuh ini mengaku bisa ngusir setan lah, tumpang tangan, orang jatuh kejang-kejang ya, kesurupan ya, roh iblis sebenarnya itu yang manifestasi di dalam diri seorang itu. Kenapa bisa demikian? Karena begini, dalam Alkitab kita jumpai justru orang yang datang kepada Tuhan itu jadi tenang. Orang Gerasa, orang Gedara yang datang kepada Tuhan waktu mau ya dia meronta-ronta, rantai diputuskan apa segala macam, dia datang kepada Tuhan langsung jadi tenang, jadi sopan, jadi takut dia ya, gentar. Nah, kalau ini datang baik-baik ke gereja, kemudian sudah di gereja nyanyi lagu penyembahan segala macam dengan musiknya, lalu tiba-tiba orang kejang-kejang, kesurupan, jatuh-jatuh, jingkrik. Justru itu adalah kerasukan roh setan. Itu bukan kemasukan Roh Kudus. Roh Kudus manifestasinya bukan seperti itu. Roh Kudus adalah roh ya, ketertiban. Buah-buah roh itu apa? Ada penguasaan diri, ada kasih, sukacita, penguasaan diri. Orang kalau tidak bisa menguasai dirinya, itu ada berarti dia udah dikuasai oleh roh lain di dalam tubuhnya. Jadi sahabatku dikasih dalam Tuhan, hati-hati ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1, sebab bagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, hati-hati ya. Paulus juga udah mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8. Jadi terkutuk itu mereka, orang-orang yang memberitakan Injil palsu ya, bilang ngusir setan bisa dilepaskan, percuma. Bukan seperti itu. Orang kesurupan itu harus diinjili, diberitakan, suruh bertobat, tinggalkan roh jahat, datang kepada Yesus, mengerti ya, dan mengasihi Tuhan, maka otomatis setan itu lari dan tidak bisa menguasai dirinya lagi. Saya jumpai pengalaman saya, justru banyak orang yang udah bisa bahasa lidah, bahasa roh setelah dengar Injil yang saya beritakan,
percaya Yesus sungguh-sungguh, maka stop itu semuanya. Basari tidak bisa lagi. Nah, kemudian yang keempat, ketamakan, rakus. Pendeta-pendeta palsu itu rata-rata itu rakus, ya, tamak, cinta uang, ya. Pendeta mereka itu memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, menipu umat dengan khotbah-khotbah uang, persepuluhan. Ya, akhirnya jabatannya pun ya di dalam gereja itu selalu dipertahankan karena ini uang, menghasilkan uang yang banyak. Ya, dan bayangkan 1.000 umat, memberikan persepuluhan 1.000 umat dimasuk ke kantong gembalanya, pendetanya. Apa nggak kaya, pakai lampu gini, pakai yang bermerek-berek. Anda lihat di Instagram pastor style segala macam, baju mau sekian, waduh minta ampun saya bilang. Jadi gaya mereka itu adalah mengikat beban berat ya di orang lain, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Anda bisa bayangkan, mereka tidak mau menyentuhnya, tapi mereka suruh ya umat jemaat-jemaat yang miskin-miskin, mereka tidak peduli. Mereka tidak mau pergi ke kampung-kampung, desa-desa untuk beritakan Injil seperti Tuhan Yesus berjalan di desa ke desa dan kota-kota. Mereka nggak peduli itu. Mereka tahunya bagaimana hidup gaya, ya, seperti mengelola perusahaan yang besar, ya, otaknya selalu uang, jasmani, duniawi. Dan ya mereka menumpuk harta di dunia. Mereka suruh jemaatnya simpan harta di surga, tapi mereka menumpuk harta di dunia. Investasi, deposito, apa segala macam banyak. 7 keturunan mungkin tidak habis. Nah, gayanya juga adalah fashion, gaya selebriti yang entertainment duniawi, ya. Dia akan juga ini punya sifat ini apa? Punya sifat ketamakan, kerakusan, keserakahan, ya, mempertahankan ini gaya-gaya duniawi seperti itu. Itu pendeta-pendeta seperti itu. Nah, biasanya juga sangat ini otoriter, ya, dinasti, nanti diturunkan ke anaknya akan dikasih gelar palsu di wisuda dengan caranya sendiri, ya, gelar palsu apa segala macam, karena dia mau supaya anaknya itu menurut tatah kerajaannya itu segala macam. Dia akan beli ijazah, kalau bukan beli ijazah ya dia buat aja dengan cara-cara dia sendiri. Nah, sahabatku dikasih dalam Tuhan, nah itu bukan pendeta sebenarnya, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang menipu umat. Yang seterusnya adalah kelima, kultus individu, otoriter. Pendeta selalu ingin dijunjung tinggi sebagai satu-satunya kebenaran, pribadi yang suci, benar, tidak boleh dikritik. Ya, kalau dikritik bisa dianggap sebagai orang yang mengkritiknya itu adalah orang yang ya dirasuki iblis. Mereka akan kutuk lah apa segala macam. Dia tidak berani dikritik karena dia kultus individu, tidak pernah salah. Ya, tidak ada. Nah, kalau dalam sinodenya atau di dalam organisasinya dia tuh paling dianggap yang paling benar. Ya, tidak boleh ada yang mengkritiknya. Nah, sedangkan teman-temannya, hamba-hamba Tuhan yang lain di bawahnya itu hidupnya susah-susah, hanya dia sendiri. Jadi kultus individu, hanya dia sendiri. Gayanya seperti raja Herodes, siapapun yang tidak setuju dengannya dieksekusi sama dia. Dia tidak senang dengan orang, pendeta-pendeta yang banyak ngomong, ya, tidak menyenangkan hatinya, dieksekusi. Nah, gereja seperti ini adalah gereja-gereja sesat, ya, dikuasai pendeta-pendeta sesat. Mereka mau mewah, bangun gedung yang mewah-mewah, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, habiskan triliunan rupiah hanya untuk show bahwa mereka ini hebat. Pribadi satu yang dijunjung tinggi. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, Anda lihat di dalam Alkitab, tidak ada satu pribadi pun yang demikian. Tidak ada satu pribadi hamba Tuhan rasul yang mendirikan gereja besar-besar agar dijunjung tinggi. No, tidak ada demikian, ya. Semuanya, ya, rendah hati, memberitakan Injil, berjalan dari desa ke desa dan dari kota-kota. Sahabat yang dikasih di dalam Tuhan. Beberapa poin itu, saya harap Anda bisa mengerti. Saya harap Anda bisa terbuka pikirannya. Bersama saya Johnson, Jesus my Savior.